Sejarah Islam di Mandailing berhubungan dengan Sumatera Utara pada umumnya, masuk dari Barus yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai titik nol Islam di Nusantara. Barus saat itu menjadi bandar perdagangan global bersama pelabuhan sekitarnya termasuk Natal yang sekarang berada di Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Di Barus terdapat pemakaman dan peninggalan sejarah yang berasal dari abad awal Islam. Kabupaten Madinah yang dikenal sebagai Serambi Mekahnya Sumatera Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Sidimpuan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara atau Paluta. Diduga Mandailing berhubungan dengan Kalingga di Jawa dan sempat menjadi bagian dari hegemoni Sriwijaya yang saat itu sudah berkorespondensi dengan Jazirah Arab di era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para pedagang Arab dan Islam mengunjungi Barus, Natal, Perlak, Lamuri dan lain sebagainya untuk mencari kapur Barus selain perdagangan emas. Begitu juga dengan kedatangan Rajendra Chola dari India di Ankola, ekspedisi Pamalayu Majapahit dan Pagaruyung. Meski beberapa kerajaan kecil telah berdiri di Natal dan sekitarnya, Islam di Mandailing semakin diperkuat dengan berdirinya Kerajaan Aru-Barumun oleh Sultan Malik Al-Mansur anak dari Sultan Samudera Pasai pertama, Malik Al-Saleh. Pada era Samudera Pasai inilah di Sumatera eksis seorang mubalik bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mempunyai jaringan dakwah dan perdagangan serta politik dari Samarkand, India, Champa di Vietnam dan Kamboja. Beliau wafat di Gresik, Majapahit sekarang di Jawa Timur dan dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Meski begitu sebelum era Sunan Gresik terdapat banyak ulama di Sumatera termasuk di antaranya Syekh Burhanuddin Kuntu dan kawan-kawan yang berdakwah di Sumatera Barat dekat Mandailing dan wafat di Riau. Nama lain adalah Hamzah Fansuri dan murid-muridnya. Setelah Samudera Pasai berganti menjadi Kesultanan Aceh Darussalam, Islam di Mandailing semakin kuat dan menjadi bagian dari tarik-menarik peradaban Aceh dan Pagaruyung serta Inggris, Belanda dan Darul Islam Minangkabau atau Padri yang datang kemudian. Pada era ini terdapat banyak nama ulama termasuk di antaranya Syekh Abdul Fattah di Natal yang namanya akan diabadikan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIS oleh Yayasan Pendidikan Pantai Barat Madinah YP2BM. Muridnya Abdul Malik merupakan kadi di Kerajaan Huta Siantar. Peran para ulama Mandailing Ankola mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat Islam di Sumatera Utara tidak hanya di Tapanuli tapi juga di Simalungun, Kesultanan Delhi, Langkat bahkan sampai ke Malaysia. Mereka juga banyak berguru ke Mekah, Madinah dan Palestina atau Baitul Maqdis baik pada era Ottoman Turki atau Utsmaniyah maupun pada era Serif Mekah dan Arab Saudi yang berdiri belakangan. Saat ini terdapat Universitas Islam di beberapa kabupaten ini termasuk IAIN Padang Sidimpuan yang kini berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Syahada, STAIN Madinah di Panyabungan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS dan lain sebagainya. Juga terdapat pesantren terbesar di Indonesia Mustofawiyah Purba Baru yang alumninya telah banyak berkiprah dalam level nasional termasuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Sekian dan terima kasih.